Berikan pemahaman yang sama, urapi kami Bapa. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu dan Bapaknya dengan hikmat daripadamu turun atas hamba-Mu ini. Berbicara Engkau sebagai Bapa kepada anaknya. Tegur nasihati kami, ingatkan kami dan segala kekurangan kelemahan kami saat pagi ini. Kami semua diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohonkan pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Amin. Shalom. Shalom. Sekarang kita mau lagi mengupas tentang gereja. Karena gereja itu sebenarnya fokusnya adalah kita, ya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah membangun gedung-gedung untuk yang dinamai gereja, tidak. Dia mengunjungi setiap pribadi lepas pribadi untuk menjadi gerejanya. Kita termasuk adalah orang-orang pilihannya. Nah, renungan hari ini saya berikan judul Kesatuan Hati dan Tumbuh Bersama. Melihat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 48 yang akan kita baca bersama-sama. Kita akan lihat dan kita akan belajar dari dalamnya. Judulnya adalah Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Kita akan mencontoh bagaimana cara hidup jemaat yang pertama. Seperti yang sudah lalu Bapak Gembala kupas, dan kita akan mendengar dari sisi yang lain. Meskipun ini juga sama-sama mendukung, ya. Orang-orang yang menerima perkataannya, ia memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlahnya mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Saya kasih di ayat ke-41 dikatakan begini. Orang-orang yang menerima perkataannya, yaitu Rasul Petrus ketika itu sudah mewartakan Injil Kristus, di mana pengorbanan Kristus, kehadirannya di dunia ini dan tujuannya sudah dikupas oleh Rasul Petrus, dan orang-orang banyak sekali yang mendengar saat itu. Namun ketika dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya, berarti ada yang menerima, ada juga yang tidak, ya. Dan saat itu yang menerima kira-kira 3.000 jiwa. Bayangkan Pak, kalau tiba-tiba ada banyak orang datang ke sini 500 aja Pak. Pusing nggak kita Pak? SDM-nya kurang. Setelah mendengar pewartaan Injil dari tempat ini, kemudian tiba-tiba mereka datang mencari alamat kita, ya. Mereka memberi dibaptis, haleluya, Tuhan pasti sediakan sarananya. Tapi kita pusing, coba di situ 3.000 jiwa hari itu minta dibaptis, ya, sekaligus. Nah, saudara kasih, bisa dibayangkan betapa repotnya saat itu, ya. Begitu serunya, mereka pasti bersukacita, terutama rasul-rasul, ya, rasul-rasul Tuhan Yesus yang saat itu Tuhan pakai. Begitu luar biasa mereka bersukacita. Nah, namun tugas rasul-rasul ini enggak sekedar membaptis mereka saja. Mereka harus ada komitmen untuk mengajar lebih dalam lagi, supaya pengenalan mereka tidak hanya secara luar, tapi lebih dalam lagi. Mereka harus mau untuk mengajar terus hari lepas hari. Nah, dikatakan di sini mereka bertekun dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kemudian di ayat 44, bukan, sorry.
Dan 46, dengan bertekun dan dengan hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka mencakar roti di masing-masing sambil berdiri dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Tiap-tiap hari mereka berkumpul dalam bait Allah. Tiap-tiap hari. Berapa yang kumpul? 3. Tiap-tiap hari, enggak seminggu sekali kayak kita. Kita seminggu sekali aja jutaan enggak. Dengan berbagai banyak alasan, ya, undangan Tuhan diajukan loh, bisa loh. Dengan alasan-alasan yang nggak tahu lah, tiap pribadi bertanggung jawab atas kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Ini tiap-tiap hari mereka memberikan diri dengan ketulusan, dengan kerinduan dan kebutuhan mereka akan Allah. Kesadaran penuh, memang benar. Kesetiaan itu bagaimana hati kita. Kalau kita mengatakan mulut kita mengasihi Tuhan, tapi dalam bukti nyata, ketika kehadiran kita banyak bolong-bolongnya, banyak kegiatan dunia yang harus kita lakukan, perlu dipertanyakan, mengasihi Tuhannya seperti apa? Apakah benar Yesus masih ada mati orang tersebut? Saya yang kasih. Saya akan menceritakan sedikit tentang begini. Setiap tanggal 17 Agustus Indonesia merayakan hari kemerdekaan. Betul? Kalau masih sekolah dulu kita ikut upacaranya, ya. Kalau sekarang kita hanya nonton. Kalau di istana negara sana, dalam perayaan 17 Agustus, yang paling menarik ketika pengibaran bendera itu siapa mereka yang pakai baju putih-putih? Paskibraka, ya. Paskibraka atau Braka? Ya, Braka. Paskibraka. Oke, pasukan pengibar bendera pusaka, ya. Nah, kita lihat mereka gerak langkahnya sama. Muter-muternya kanan kiri sama tertib. Ketika mereka kerek bendera, langkahnya sama, sesuai dengan alunan lagu, pas. Dinaikin, diturunin, dan mereka punya punya kewenangan, dikasih mandat untuk menaikkan dan menurunkan bendera pusaka. Mereka ada yang membawa nampan kepada presiden, tugasnya masing-masing. Nah, saudara yang kasih, saya tertarik sekali untuk melihat apa sih yang dididik oleh pendidik Paskibraka ini. Kemudian apa saja yang mereka peroleh selama di dalam pendidikan itu. Berapa lama mereka di karantina, pasti dikhususkan, bukan? Nah, saya kasih. Nah, secara garis besarnya begini. Mereka itu adalah pemuda-pemudi pilihan yang sudah terseleksi dari sekian ratus orang dari tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, dan sampai nasional. Mereka dipilih satu-satu dari daerah mereka masing-masing, dan dengan tujuan satu hari mereka akan menjadi ikon untuk daerah mereka, menjadi role model untuk pemuda yang lain, sehingga mereka akan menjadi contoh, ya, dan banyak hal. Saya membaca pengalaman mereka yang sudah pernah bertukar menjadi paskibraka. Nah, apa saja yang mereka peroleh ketika mereka dikarantina selama 3 minggu? Mereka dididik kedisiplinan dengan luar biasa. Bangun subuh, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kalau ada tugas dari agama masing-masing, kemudian mereka harus mengatur waktu sedemikian. Mereka belajar baris berbaris dan kegiatan fisik untuk mereka kuat secara fisik itu dijemur kehujanan dan segala macam. Itu dari jam 7 sampai jam 6, 9 jam mereka dilatih setiap hari. Mereka sudah lelah, cuma istirahat 2 kali, kemudian
Ketika malam tiba, udah lelah sekali, mereka ada lagi kegiatan, yaitu pembekalan diri untuk mereka mendengarkan dari senior-senior guru-guru mereka, yaitu tentang kewarganegaraan, tentang ideologi Pancasila dan sebagainya. Pembekalan itu harus mereka serap, karena itu mereka harus punya, dengan tujuan para guru-guru mereka, senior-senior mereka adalah pembentukan karakter, sehingga mereka akan berubah dalam pola pikir terhadap bangsanya. Yang mungkin dulu mereka adalah acuh tak acuh. Mereka dulu gak mengerti seberapa besar pengorbanan pahlawan. Mereka mungkin hanya pernah baca, yang ngerti, tapi tidak memahami sampai ke dasar hati. Ya udah, memang pahlawan yang mereka acungin jempol, tapi hanya sekedar itu. Namun setelah mereka di dalam karantina tersebut dan mereka menjalankan tugas, apa yang mereka dapat? Mereka mendapat pendidikan kedisiplinan. Mereka harus punya manajemen waktu, karena mereka masih sekolah juga. Para PR, tugas dari mereka dan sebagainya, mereka harus ada manajemen waktu yang baik. Kemudian ada teamwork yang solid terbentuk di antara mereka, karena dari setiap paskibaka itu ada 68 siswa yang direkrut, kemudian dibagi berkelompok. Ketika dalam pendidikan itu satu orang yang salah, semua menanggung kesalahan. Mereka solid sekali, ya. Mereka akan ingat kelompoknya, bagaimana kebersamaan mereka, bagaimana mereka bekerja sama. Kemudian dilatih juga rasa syukur. Apapun yang diberikan, enak gak enak makanan yang mungkin mereka latar belakangnya orang kaya, ya, biasa mungkin diladenin, mungkin makanannya enak, di situ mereka dilatih untuk menerima apa yang harus mereka terima menu hari itu. Satu butir nasi pun tidak boleh ada yang ketinggalan di piring. Segitunya. Dan itu mereka dilatih untuk apa? Kamu harus bersyukur. Dengan sebutir nasi ini pun jangan sampai terbuang. Menghargai pemberian. Kemudian klimaksnya adalah cinta tanah air. Otomatis. Sehingga ada satu alumni dari Paskibaka ini, dia mengatakan, sampai hari ini kalau saya menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya akan berdiri tegak dan saya akan dengan hormat segenap hati saya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mereka dilatih, coba mereka didampingi oleh pas pampres dan mereka harus seperti mereka derap langkahnya, ya. Mereka itu mengangkat ini dengkul pun ya harus berapa derajat itu harus sama. Kayaknya kalau kita baris nggak begitu-gitu amat ya. Tapi kalau mereka lihat sama tingginya, yang direkrut itu 160 sampai 170 cm. Saya nggak termasuk kalau begitu ya, nggak laku. Kemudian berat badannya harus ideal, nggak boleh obesitas. Kemudian kalau mau masuk ke sana ya, terus pendidikannya harus nilainya di atas rata-rata. Kemudian cara hormat pun kepada bendera itu berapa derajat. Ini jari harus madep kemana, harus miringnya. Ini jempol pun harus diperhitungkan. Coba, kalau kita ya udah gini aja, gitu kan? Nah, tapi kalau mereka tidak boleh sembarangan. Benar-benar mereka dididik habis-habisan selama 3 minggu. Karena apa? Tujuannya mereka akan menjadi role model di daerah masing-masing. Mereka menjadi icon, mereka menjadi contoh, menjadi teladan. Ketika pendidikan itu sudah mereka mendarah daging dalam kehidupan mereka, menghargai tanah air ini, menghargai para pengorbanan para pahlawan, tidak menganggap rendah merah putih, maka mereka menjunjung tinggi merah putih, menjunjung tinggi tugas negara. Mereka begitu bangga menjadi pasukan-pasukan Paskibaka ini. Saudara yang kasih, bagaimana
kabarnya dengan kita? Contoh dari jemaat mula-mula, mereka dididik juga habis-habisan sama para rasul. Dikatakan tiap-tiap hari, nggak ada di situ sebulan 2 bulan nggak ada ya Pak? Berapa hari nggak ada kan? Nggak ada. Tapi tiap-tiap hari tidak tahu berlangsung berapa lama. Dan yang bertobat saat itu bukan hanya mereka yang punya duit. Banyak juga orang-orang yang latar belakangnya kekurangan. Tapi lihat apa yang diperbuat oleh mereka. Ketika mereka melihat role model dari para rasul, yaitu kesatuan hati mereka kompak solid di dalam melayani Tuhan, para jemaat pun dibangun akan kesatuan hati itu. Orang-orang yang menerima, ayat 41 kita ulangin ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Orang yang bertekun itu enggak bisa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, enggak bisa. Namanya bertekun, itu continue. Dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Ada hal-hal yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan, ya. Dengan bertekun dan dengan saatnya ayat 56, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, di sini mereka dididik di dalam kesatuan hati. Mereka memberi diri, memberi hidup, memberi hati kepada Tuhan untuk mau dididik, untuk mau menyerap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka, untuk mereka alami pribadi lepas pribadi. Jadi mereka begitu mendengar Rasul Petrus berkhotbah, firman itu mengubah hidup mereka. Firman itu membuat mereka bertobat di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka menerima Tuhan secara pribadi dalam hati mereka dengan sungguh-sungguh. Dengan bukti nyata mereka mau dididik. Mereka ada di dalam bait Allah setiap hari untuk mendengar firman itu, terus bekerja mengubah cara pola pikir hidup mereka. Karena mereka tahu latar belakang mereka pasti berbeda, latar mereka masing-masing membawa adat masing-masing. Tapi lihat, ketika mereka sudah ada di dalam kuasa firman, mereka mau tunduk di dalamnya. Mereka membangun kesatuan hati itu dengan rela, dengan tulus hati. Dan kemudian mereka mau untuk ada kebersamaan, ya. Dan kesatuan itu ada kebersamaan. Saya kasih seperti pasukan Paskibraka ini dipilih dari setiap daerah masing-masing. Kemudian mereka dikhususkan. Demikian juga kita dari dunia ini. Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita yang berusaha. Kalau mereka punya seleksi, mereka bedanya, mereka ada harus pinter, harus proporsional di dalam tinggi badan, berat badan. Coba Tuhan memilih kita, apakah kita dipandang kamu kegemukan, kamu kekurusan, kamu kaya, kamu miskin, kamu bodoh? Enggak. Tuhan memilih kita dari seluruh bangsa dengan satu tujuan, merangkul semua dan kasih dengan satu tujuan, diselamatkan. Itu perbuatan Tuhan atas kehidupan kita. Kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 16. Kalau pemuda Paskibraka ini, mereka punya kerinduan, mereka punya tujuan, memilih, pingin jadi pasukan Paskibraka. Tapi kalau Tuhan, bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang memilih kita. Kita baca Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu
dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepadaku dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, saya kasih, bukan kita yang memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, tapi anugerahnya, belas kasihannya, kasih karunia-Nya telah memilih kita, membawa kita untuk diselamatkan. Kemudian kita dididik hari lepas hari, ya, ada persekutuan doa kita ikut, ada ibadah kita hadir, kita mendengar. Apakah dengan kita mendengar dan kita tekun bisa merubah hidup kita? Atau kita masih menjadi bangsa acuh tak acuh? Ya udah tugasnya Pak Pendeta, ya udah tugasnya si Eno, si ini. Kemudian acuh tak acuh, hadir, so kagak juga nggak apa-apa. Saya kasih, ketika kita ada di dalam pendidikan Tuhan, mau tidak mau kita harus mau untuk dididik, karena hanya kuasa firman-Nya itulah yang akan merubah kehidupan kita. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Bukan hanya iman saja, tapi karakter kehidupan kita dibentuk hari lepas hari. Cintai firman itu, karena firman itu yang berkuasa untuk membuat kita lebih baik hari lepas hari. Tuhan mau supaya kita dididik, kita menjadi contoh teladan, menjadi role model untuk sekeliling kehidupan kita dan perkataan tindakan kita. Bukan hanya kita menjadi pendengar yang baik, duduk cicing wae di sini, kemudian enak-enak mendengar. Hanya itu saja, kemudian kita balik dalam kehidupan yang sama, kita tidak menjadi teladan buat yang lain. Bukan itu tujuan Tuhan. Buka hati kita, dengarkan apa yang jadi pesan Tuhan. Kalau memang ditegur, kita mau bertobat, kita mau untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Saya kasih, kita adalah bangsa yang terpilih. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi ada tugas dari kehidupan kita. Kita bangsa yang terpilih, kita imamat rajani, bangsa yang kudus kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita harus bangga. Bukan hanya kita punya bangsa Indonesia, tapi kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Kita kepunyaan Dia yang punya dan pencipta langit dan bumi ini. Kita punya Dia, Dia punya kita. Amin. Nah, supaya apa? Supaya dunia melihat perbuatan-perbuatannya yang besar melalui kehidupan kita. Bukan untuk kita melakukan terus mujizat berlaku. Kita mendoakan terus ada mujizat, enggak. Mujizat tidak membuat dampak orang bertobat. Justru orang yang kebanyakan mendapat mujizat ketika ada orang lain, oh iya di gereja ini banyak mujizat, orang itu datang didoakan nggak sembuh, kecewa, bisa tinggalin Tuhan. Tapi kalau firman itu diberitakan, firman itu wartakan, ketika orang mendengar, kita bersaksi tentang kasih Tuhan, orang itu tersentuh, orang itu dapat kasih karunia, mereka bisa diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan mau pakai kita semuanya. Nah, kita lihat nih, bagaimana rasul-rasul ini juga mereka menyerahkan hidup mereka, diri mereka untuk mengajar hari lepas hari. Mereka begitu luar biasa. Ya, mereka di dalam ayat 42 saya ulangin, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi rasul-rasul terlibat di dalamnya untuk mengajar dan persekutuan. Ya, untuk mereka berdoa bersama. Maka ketakutan mereka semua sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ya, itu adalah bonus dari Tuhan. Banyak mujizat dan tanda. Hanya sarana yang Tuhan pakai. Tapi selebihnya ketika orang itu sudah ada di dalam Tuhan, mereka akan dididik kembali di dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang benar. Saudara yang kasih,
kita berdoa selalu supaya penginjilan dimanapun, ya ini pentingnya ada tim doa juga. Penginjilan dimanapun boleh membawa dampak yang luar biasa, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Nah, yang ketiga ya, bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Nah ini, bertumbuh di dalam apa? Dalam pengajaran, dalam doa, dan di dalam kasih. Perubahan pola pikir dan tindakan yang lahir setelah adanya pertobatan jemaat mula-mula itu nyata. Di antara mereka banyak orang yang sibuk. Mereka yang membawa hartanya, berarti mereka orang yang punya. Mereka bukan orang pengangguran. Mereka juga orang yang sibuk. Ya, tapi ya tiap-tiap hari mereka datang di bait Allah. Bahkan mereka juga mengorbankan apa yang mereka punya untuk kebersamaan tanpa memandang siapa. Semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Semua adalah pekerjaan firman Tuhan yang ada bekerja di dalam hati mereka. Sehingga nyata, dihidupi. Ya. Manajemen waktu mereka itu luar biasa kalau saya lihat di sini. Mereka punya keluarga, tapi manajemen waktu mereka ada. Keluarga tercover, pekerjaan Tuhan tercover, ibadah tercover. Nah ini yang Tuhan mau. Kita berbuah tetap. Saya kasih waktu 24 jam. Nggak ada yang beda. Dari Pak Gembala sampai kita semua, dari Presiden, Raja, semua Tuhan kasih 24 jam. Dari hari Sabtu sampai Minggu. Saya kasih. Kembali kepada setiap hati kita. Adakah kita menjadi bangsa acuh tak acuh? Bangsa yang tidak peduli dengan kehidupan pribadi. Pribadi dibangun di gereja. Kita di sini hadir untuk dipulihkan, untuk memulihkan yang lain. Doa aku udah pribadi, aku ada hubungan pribadi bagus. Itu memang perlu. Tapi Tuhan juga katakan, jangan tinggalkan persekutuan. Itu Tuhan yang ngomong, bukan Pak Yosef, bukan saya. Tuhan sendiri yang bicara jangan tinggalkan persekutuan. Karena hari Tuhan sudah dekat. Saya kasih. Biarlah hal ini menjadi satu kerinduan juga dalam kehidupan kita. Dan jangan hanya menjadi kerinduan, tapi nyatakan dalam sikap hati kehidupan kita pribadi. Bahwa kita bertobat sungguh-sungguh. Dan kita mau menjadi teladan di dunia ini selama kita ada dimanapun kita berada. Terutama di lingkungan yang kecil yaitu keluarga kita. Kita juga bisa menjadi saksi untuk mereka. Ya, ayat 47, target utama. Yaitu menjadi saksi dan memenangkan banyak jiwa. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang disamakan. Bukan berarti mereka berkumpul tidak ada penginjilan. Ada pasti. Orang-orang akan menginjil ke sana dan kemari. Menceritakan bagaimana Tuhan mengubah kehidupan mereka jauh lebih baik. Pertobatannya jauh lebih baik. Sehingga orang mendengar, oh ya si ini dulu begini begitu, kok sekarang dia berubah, oh benar apa yang dikatakan orang itu. Sehingga orang itu bisa tertarik untuk ikut Tuhan. Saya kasih, apa sih yang meruntuhkan kesatuan hati? Kalau Tuhan bilang harus ada kesatuan hati di antara kita semua. Yang meruntuhkan kesatuan hati adalah sikap acuh tak acuh, sikap egois, ya. Kemudian ada iri dengki, perselisihan yang tersembunyi, yang tidak mau terbuka. Saya percaya ketika orang 3.000 jiwa ini berkumpul, ada keterbukaan, ya. Ada keterbukaan satu sama lain. Mereka bukan malaikat semua, masih manusia biasa. Mereka dididik, lagi masa pendidikan. Tapi mereka mau untuk saling terbuka. Sehingga kekurangan, kelemahan yang ada saling menutup dengan kasih, menopang dengan kasih dan doa. Saya yang kasih, mari jangan sampai kesatuan hati yang sudah terbentuk dihancurkan hanya karena egois kita. Kemudian
apa namanya, kita sudah tanpa disadari kita menjadi pasukan. Kita harus bangga ya, pasukan pengibar bendera surga. Lebih keren kan, kita pasukannya Tuhan Yesus ya, untuk menjangkau banyak lagi jiwa-jiwa di luar sana. Kita harus mau untuk dididik, kita harus mau untuk mendengar firman lebih banyak lagi, kita harus lebih lagi banyak bertobat, kita harus punya rasa syukur kepada Tuhan. Jangan sampai kalah sama pasukan Paskibraka Indonesia. Mereka menyadari ada disiplin, mereka dapat yang pendidikan, mereka maunya manajemen waktu yang baik, mereka punya rasa syukur kepada Tuhan. Kemudian mereka cinta tanah air luar biasa. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mau dididik oleh firman Tuhan, adakah lahir dalam kehidupan kita juga disiplin waktu, kita bisa manajemen waktu dengan jauh lebih baik, kita punya rasa syukur ketika kita beribadah, adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kemudian kita tambah cinta kepada Tuhan, karena Tuhan mau kita seperti itu. Jangan lagi menjadi bangsa yang acur-acur. Kita bukan seperti itu. Kita adalah teladan bagi banyak orang, terang dan garam bagi dunia ini. Amin. Saya kasih, mari kita mau kesatuan hati, kita mau tumbuh bersama di dalam Tuhan, dan